Kemudian menentukan tarif atau besarnya biaya bimbingan belajar yang nantinya akan kita sebarkan kepada calon peserta didik dan orang tua peserta didik. Ya, di sini saya akan berbagi pengalaman bahwa pada pemberian atau penetapan tarif bimbingan belajar di Binuri Learning Center itu saya bagi ke dalam beberapa kelompok ya. Tentu saja hal ini didasarkan pada jenis kelas yang diikuti oleh siswa tersebut ya. Jadi, karena di Binuri Learning Center ini ada kelompok reguler, kemudian privat, ada private door to door, kemudian ada sekarang ini ya, semenjak pandemi ini dikarenakan siswa ada yang belajar daring, jadi kita adakan juga bimbingan daring. Nah, di sini akan saya jelaskan sedikit bahwa bimbingan daring ini dia fungsinya adalah membantu siswa-siswa dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah yang diberikan melalui internet ya. Karena apa? Karena sebagian besar siswa-siswa daring saya ini ya, bimbingan daring saya ini adalah anak-anak yang orang tuanya bekerja gitu ya. Ditambah lagi saat ini belum ada sinkronisasi ya, maksudnya ada orang tua yang sudah mulai bekerja secara WFO atau work from office ya, sedangkan di satu sisi si anaknya ya masih belajar online gitu. Otomatis yang tadinya mungkin orang tuanya selama masih WFH atau work from home itu masih bisa mendampingi, masih bisa mengarahkan. Namun karena sekarang sudah kembali bekerja dari kantor, jadi tidak dapat mendampingi anaknya lagi, tidak dapat membimbing anaknya lagi ya dari rumah. Maka banyak orang tua yang akhirnya memutuskan meminta bantuan ke tutor-tutor atau ke lembaga bimbingan belajar. Nah, di sini saya melihat potensi atau peluang itu. Maka saya putuskan sejak awal 2021 saya membuka kelas untuk bimbingan daring ya, namanya bimbingan daring ya. Jadi memang itu diadakan dari jam 7 pagi sampai jam 11 siang ya. Memang di jam-jam tersebut biasanya guru-guru di sekolah memberikan tugas-tugas kepada siswanya. Entah itu tugas lisan, entah itu tugas menghafal, entah itu tugas tulis ya, atau bahkan tugas membuat video. Seperti itu ya. Nah, di sini tentu saya menetapkan tarif bimbel yang berbeda atau tarif yang berbeda antara satu siswa dengan siswa lain tergantung jenis kelasnya yang diambil. Lantas bagaimana penentuan tarifnya? Tentu saja untuk penentuan awal tarifnya itu saya berbasic atau kembali kepada kebutuhan awal. Kebutuhan ini ada di dalamnya adalah pengeluaran tiap bulannya. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pengeluaran bulan itu ada listrik, kemudian ada bayar rekening air, kemudian ada biaya alat tulis ya. Dan dikarenakan bimbingan belajar saya ini menempati ruangan atau tempat yang biasa digunakan untuk majelis taklim ya, maka untuk sewa gedungnya tidak ada ya. Jadi khusus kepada rekening listrik, kemudian wifi, kemudian air ya,
dan alat tulis kantor. Juga saya masukkan di situ adalah biaya tidak terduga. Ya, biaya tidak terduga tadi yang sudah saya jelaskan adalah biaya-biaya yang kita memang sudah prepare dari awal. Ya, sebagai contoh apabila ada kenaikan tarif listrik, kemudian ternyata ada kerusakan-kerusakan inventaris dan sebagainya, dapat kita ambil dari dana atau biaya tidak terduga itu. Nah, setelah itu semua kita akumulasikan berapa besarnya, kemudian kita bagi dengan jumlah siswanya itu ya. Dari situ baru ketahuan berapa biayanya yang bisa kita sebar per kelas atau per jenis kelompok belajar. Ya. Nah, untuk pembagiannya itu sendiri atau perbedaan antara kelas kelompok belajar itu sendiri saya kembalikan ke teman-teman ya. Namun khusus untuk kelas private, dikarenakan saya mengirim tutor ke rumah siswa, maka biayanya pun berbeda ya. Untuk kelas reguler, kemudian kelas semi private, karena di bimbingan belajar saya kelas semi private itu diadakan di sini ya, atau di bimbingan di gedung bimbingan belajar ya. Jadi tidak membutuhkan biaya dari si tutornya itu. Hanya kita bikin konsepnya bagaimana supaya kelas tersebut tetap bernuansa private ya, seperti itu. Atau untuk ke kelas bimbingan daring. Nah, bimbingan daring ini sendiri juga seiring berkembangnya waktu juga ada bimbingan daring online ya. Bimbingan daring online dan bimbingan daring door to door. Jadi ada 3 macam. Ada bimbingan daring yang stay di gedung kita, ada bimbingan daring yang online. Jadi si tutor diberi kesempatan untuk menjelaskan tugas secara online gitu. Jadi setelah siswa mengikuti kegiatan pembelajaran daring di sekolah, kemudian di sela-sela gurunya memberikan tugas, nah disitulah tutor kami masuk gitu. Dan jamnya pun tentu saja tidak fleksibel ya, karena biasanya guru memberikan waktu pengerjaan tugas itu dari hari ke hari itu tetap seperti itu ya. Nah, kemudian ada juga bimbingan daring yang door to door. Bimbingan daring door to door ini biasanya kami mengirim tutor ke rumah siswa ya. Jadi seperti suasananya itu tetap seperti si siswa ini mendapatkan pendampingan dari orang tuanya gitu. Diajarkan bagaimana metode pengerjaannya, kemudian dibimbing apabila tugasnya itu berbentuk video dan sebagainya. Nah, setelah saya akumulasikan berapa kebutuhan saya setiap bulannya, kemudian saya bagi dengan jumlah siswa. Nah, dari situ kita mendapatkan penggajian atau tarif dasar. Ya, tarif dasar ini digunakan sebagai tarif untuk bimbingan belajar reguler. Ya, dan regulernya itu khusus calistung gitu ya. Karena kalau khusus calistung biasanya kita hanya berfokus kepada bagaimana mengajarkan cara membaca, mengajarkan cara berhitung, kemudian bagaimana menulis ya, seperti itu. Sedangkan untuk biayanya tentu akan lebih murah dibandingkan dengan kelas PAUD meskipun usianya sama. Karena apa? Karena tingkat ketelatenan si tutornya ini pun akan lebih tinggi. Ya, untuk kelas PAUD sendiri biasanya saya kenakan tarif yang lebih tinggi dari tarif khusus calistung gitu.
Dan jumlah siswanya pun kita batasi per kelasnya. Misalkan dalam 1 minggu hanya 3 kali pertemuan, maka di hari Senin, Selasa, Rabu itu atau Senin, Rabu, Jumat itu khusus yang kelompok A. Nah, Selasa, Kamis, Sabtu itu kelompok B gitu ya. Atau di jenjang yang SD, sekolah dasar ya. Oh ya, tapi untuk kelas PAUD ini dan Calistung kita tidak membuka kelas private. Karena tanpa kita adakan kelas private pun, sistem pembelajaran di 2 kelompok belajar ini ya, Calistung dan PAUD sudah seperti private. Meskipun jumlah siswanya itu maksimal 5 orang. Karena apa? Karena di situ satu kelas bisa kita ikutkan 2 tutor seperti itu. Nah, untuk penentuan tarif kursus private itu tentu saja saya kenakan tarif yang lebih mahal. Karena apa? Karena kita menyediakan 1 tutor untuk 1 siswa. Dan itu kita tambahkan dengan transportasinya, jangan lupa ya. Karena kalau private itu kan di awal pendaftaran sudah kita berikan opsi apakah siswa ingin melakukan pembelajaran di rumah, di apartemen ya, atau di kafe-kafe. Kafe-kafenya tapi kafe-kafe yang memang kafe-kafe yang tidak terlalu berisik gitu. Karena ada siswa yang akan merasa lebih cepat menerima pelajaran apabila di ruangan di luar rumah ya, tapi di luar rumahnya juga tidak yang terlalu berisik atau crowded gitu. Dan untuk di apartemen atau di tempat-tempat lainnya, itu yang pertama saya harus memastikan keamanan dari si tutornya ini. Hal ini tentu saja untuk meminimalisir kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Seperti itu. Karena apabila saya mengirimkan tutor untuk mengajar private, tentu di situ ada tanggung jawab saya terhadap keselamatan dan keamanan diri dari si tutor itu. Ya, jadi dalam penentuan biayanya pun akan lebih mahal pastinya ya. Nah, hal ini dapat kita perhitungkan yang pertama dari tempat tinggalnya. Ya, tempat tinggal siswa dengan tempat tinggal tutornya, atau kalau saya lebih ke antara tempat bimbingan belajar dengan jarak ke rumah si siswanya. Karena tetap base-nya itu adalah dari bimbingan belajar ya. Si guru dari tutor dari rumah ke bimbingan belajar kan sudah mendapatkan transportasi ya dari kita. Nah, jadi kita memperhitungkannya jarak antara bimbingan belajar dengan rumah si siswanya tersebut ya. Nah, di beberapa kota atau daerah tentunya tidak sama, harganya berbeda-beda. Tergantung bagaimana tingkat ekonomi di wilayah tersebut. Kemudian bagaimana dengan keadaan di jalannya gitu, apakah bisa bisa diuber dengan kendaraan roda 2 atau harus roda 4 dan sebagainya ya. Nah, kemudian dapat diukur juga atau dapat diperhitungkan juga dari pengalaman di si tutornya ini ya. Nah, dari situ apakah tutornya ini sudah berpengalaman, ya memiliki jam mengajar yang banyak, kemudian memang sudah terbukti ya. Di situ kita bisa melakukan
diskusi harga dulu di awal dengan tutornya. Setelah itu baru kita berikan kepada kepada siswa dan orang tua siswanya. Jadi untuk private pastikan lebih tinggi dibandingkan kelas reguler atau kelas-kelas yang memang diadakan di lembaga kita. Seperti itu.